Perjuangan Rizky Bilar membangun kerajaan bisnis dari hasil keringatnya memang terbilang sukses. Namun di balik kesuksesannya itu terjadi sebuah insiden kecil yang membuat kekasih Lesti Kejora itu harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Insiden itu terjadi Minggu 7 Maret 2021 saat Rizky menghadiri acara pembukaan salah satu cabang restoran barunya di kawasan Jakarta Barat. Acara launching yang seharusnya digelar dengan tidak mengundang banyak orang justru secara mengejutkan dihadiri banyak penggemar beratnya. Sontak saja kehadiran para fans yang ingin melihat langsung Rizky Bilar dan menyaksikan proses opening salah satu usaha idolanya itu justru memicu terjadinya kerumunan. Maka tepatnya 10 Maret 2021, Rizky didampingi manajer serta rekan bisnisnya mendatangi Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat guna memberi klarifikasi terkait peristiwa kerumunan yang terjadi pada minggu kemarin itu. Kekasih Lesti Kejora itu pun ditanyai 24 pertanyaan oleh pihak kepolisian. Dan usai memberikan klarifikasi ke tim penyidik, ekspresi wajah Bilar pun mendadak berubah menjadi lesu dan pucat saat memberi klarifikasi di hadapan awak media. Lantas, mungkinkah Bilar sedang sakit pasca memberikan klarifikasinya di depan penyidik? Bentar ya, masuk dulu ya. Sebentar, ngobrol dulu. Boleh ngobrol dulu, nanti baru kita ngobrol ya. Kasih space dulu. Iya. Gimana Pak? Ada Mas. Nanti lah. Lewat dulu Pak. Iya, lewat dulu. Udah. Jangan semua ke dalam, jangan. Jangan semua ke dalam. Di luar aja, di luar. Ambil. Udah. Tutup tadi, tutup. Tutup itu. Udah, jangan semua masuk. Jangan semua masuk. Sebelumnya mohon maaf jika saya nggak banyak berkomentar ya, karena saya kondisi badannya lagi kurang fit, habis sakit kemarin ya. Saya bisa jelaskan bahwa saya kesini ke Polsek Tanjung Duren untuk memenuhi undangan klarifikasi ya sebagai owner, dan saya kesini bukan untuk dimintai keterangan sebagai saksi ataupun tersangka, gitu ya. Saya sendiri kemarin datang, saya sebagai owner datang untuk sesuai pembukaan usaha saya, peresmian usaha saya, yang mana ya udah saya datang untuk potong pita, dan saya juga mengingatkan kepada manajemen sebelum saya datang, saya sudah mengingatkan bahwa untuk mematuhi protokol kesehatan, dan saya tidak ada mengundang banyak orang, dan ketika banyak orang yang datang itu di luar kuasa saya. Kak Rizky Bilar kan memang dia sebagai pemilik ya, salah satu pemilik dari Raja Sei, dan tadi pun juga sudah dicek bukti-buktinya semua. Jadi datang bukan sebagai kapasitas sebagai PA atau sebagai tamu undangan. Jadi memang Rizky Bilar datang untuk meresmikan tempat usahanya sendiri. Dan pada hari ini Rizky Bilar juga datang ke Kapolsek untuk memberikan keterangan. Jadi bukan sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, hanya tapi memberikan keterangan saja. Kenapa itu bisa terjadi kerumunan? Jadi namanya owner ya, dia datang meresmikan jam 12 datang, makan, gunting terus balik. Gitu. Lumayan banyak itu pertanyaannya. Mengandung apa dia? Ya tadi itu dia datang sebagai apa, terus kegiatannya apa aja, ya toh, terus kenapa jadi kerumunan, ya kan? Terus ini benar-benar pemilik bukan, makanya tadi bukti-bukti sebagai pemilik kita serahkan ke kepolisian, memang kenyataan pemilik dan memang datang untuk meresmikan. Nah, kebetulan aja dia public figure, tadi Koko Chris bilang, coba kalau saya datang mungkin nggak mungkin sebanyak itu kan? Nah, itu memang di luar kendali kita. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa tadi kita sudah meminta untuk wawancara dan klarifikasi dari saudara RB ya. Dari hasil keterangannya nanti coba akan kita lakukan gelar perkara hasil penyelidikan. Pelanggaran nggak terhadap RB sendiri kan? Saya belum bisa memastikan ya Mas ya, karena itu nanti harus melalui proses gelar perkara dulu. Pertanyaan ada 24 kalau belum juga saksi karena masih klarifikasi Pak. Oh, klarifikasi. Iya, karena kan kita masih proses penyelidikan. Proses penyelidikan itu kita masih mencari apakah ada unsur pidananya atau tidak, gitu ya kan. Kalau ada unsur pidananya mungkin kita tingkatkan menjadi penyidikan. Tapi kalau tidak ada unsur pidananya, nanti coba kita hentikan penyelidikannya. Seperti itu ya.
Insiden kerumunan yang terjadi saat pembukaan salah satu cabang usaha kuliner Bilar memang di luar kendali pihaknya. Banyaknya orang yang hadir di acara itu pun tak bisa dicegah oleh pihak Bilar dan manajemennya. Padahal menurut pengakuan sang manajer, pihaknya memang tidak mengundang para penggemar Bilar untuk hadir di acara tersebut karena tidak ingin memicu terjadinya kerumunan selama masa PSBB. Acara launching itu pun secara khusus mengikuti protokol kesehatan yang ketat dengan menerapkan 3M sesuai himbauan pemerintah. Namun sayang, kehadiran Bilar yang saat itu sebagai pemilik usaha yang ingin meresmikan salah satu usahanya justru mengalami kenyataan pahit. Namun apa boleh buat, sebagai idola, Rizky pun tak sanggup mencegah kehadiran penggemarnya di acara tersebut. Jelaskan kemarin bahwa RB itu datang hanya sebentar dan itu pun menurut keterangannya mereka tidak ngundang, dan status RB itu pada saat datang itu mereka sebagai pemilik, sebagai owner, bukan sebagai artis. Jadi kalau toh memang ada yang datang kan berarti karena fan-nya saja kan seperti itu. Kalau masalah pelanggaran prokes sebenarnya yang lebih pantas menjawab dari Satpol PP. Ya nggak? Ya? Oke, terima kasih ya. Kalau masalah itu pasti sih, itu kan karena kan dia konfirmasi pasti ke manajernya, dan gue pasti udah bilang berapa kali ke pihak manajemen untuk merhatikan itu. Tapi kadang ya, itu kan di luar kuasa kita ya. Kalau seandainya ibu-ibu datang tiba-tiba udah kita tutup kerai, kita udah tutup semuanya, tapi mereka tetap ada di sana. Kalau kita usir mereka secara fisik, secara kasar itu tidak mungkin. Kita udah omongin secara omongan, termasuk pun wartawan saya udah bilang coba agak kesini dulu, agak kesini, tapi tetap terjadi kan, gitu. Tapi sengaja dari pihak Bilar pun dari pihak Raja sih semua kita minta maaf kalau seandainya sudah terjadi kerumunan padahal tidak ada niat untuk mengundang orang untuk datang ke sana gitu. Dan pihak manajemen tidak menyediakan dine-in ya. Mereka cuma menyediakan pesan online sama take away. Ya. Jadi ya dan untuk orang yang datang juga selalu mau memakai protokol kesehatan, memakai masker, pakai disinfektan, cuci tangan melalui air mengalir seperti itu. Jadi ketika saya datang, saya juga sempat mengingatkan kepada mereka untuk menjaga kesehatan. Jadi sebelumnya saya sudah mengingatkan, dan begitu saya datang, saya lihat rame, saya juga sudah mengingatkan kepada mereka untuk menjaga kesehatan. Tapi namanya fans dengan idolanya, ya itu di luar kehendak saya gitu ya. Yang pasti pertama saya sudah mengingatkan. Ya, jadi selama PSBB memang kan tidak ada izin keramaian ya. Jadi kita bukan tidak izin, cuman memang pada saat pembukaan grand opening kemarin, memang kita tidak ada undangan sama sekali. Jadi memang kita tidak ada acara apa-apa. Jadi hanya syukuran biasa aja seperti pada umumnya kita membuka usaha. Jadi hanya potong pita, udah makan itu pun makan intern owner saja. Tapi orang-orang bisa beli take away. Iya, online sama take away. Kita pun juga sudah tutup pada hari itu, kita tutup dine in. Cuman memang karena salah satu owner kita ini Rizky Bilar adalah public figure, jadi ada fans yang tahu Rizky Bilar mau datang semua, pasti mereka datang. Jadi padahal kita tidak di IG kita datang nggak ada sama sekali. Kita tidak ada mengundang siapapun. Berarti nggak ada dugaan pelanggaran yang dilakukan sejauh ini atau gimana? Tidak ada dugaan karena memang kita sudah melaksanakan prokes ya. 3M, cuci tangan, masker, menjaga jarak, sanitizer, pengukuran suhu, semua sudah kita lakukan semua. Nah kalau memang ada fans yang datang, itu kan memang di luar kendali kita. Peristiwa kerumunan yang terjadi di salah satu usaha kulinernya justru menjadi pelajaran berharga untuk Bilar. Tak ingin menyalahkan siapa-siapa, Bilar pun secara gentle mengutarakan permohonan maafnya kepada seluruh warga yang merasa dirugikan atas peristiwa kerumunan yang terjadi di salah satu tempat usahanya. Lantas, adakah dampak kerugian yang didapat Bilar dan tim manajemen atas peristiwa kerumunan beberapa waktu lalu itu? Dan intinya saya juga mohon maaf pada warga sekitar atas keramaian terjadi, atas kerumunan yang terjadi, karena itu sekali lagi di luar kuasa saya. Saya tidak ada niat seperti itu. Saya datang sebagai owner. Ada peresmian cabang baru saya datang, saya potong pita, mampir sebentar makan, habis itu saya pulang. Kita gini aja, intinya gini, dampaknya pasti pelajaran besar lah buat Bilar, pelajaran juga buat pihak manajemen dan semuanya. Nggak ada kerugian sih. Nggak ada kerugian, cuma memang ada lagi, nanti next time mungkin bisa. Kedepannya gimana nih? Ya kedepannya pembelajaran buat kita juga lah, lebih menjaga lagi. Kita udah menjaga, tapi kedepannya kita bakal lebih menjaga lagi. Pembelajaran aja, mungkin ke depan kita tidak
mungkin lebih hati-hati lagi untuk jaga jarak atau apa mungkin. Tapi namanya apa juga susah sih. Itu nanti kita akan pikirkan di manajemen. Nggak ada ya, semua baik-baik aja. Baik aja semua aman-aman aja, baik-baik aja. Emang tadi kebetulan mohon maaf kakak kan lagi sakit tuh. Mungkin ke depan kita undang lagi pas dia lagi sehat. Tadi di sana aja dia, aduh, lemes. Sakit apa sih kayaknya? Enggak, flu aja sih mungkin. Kecapean kali kan, tahu sendiri. Saya kemarin sama Kokres meeting sampai jam 2 pagi. Pulang-pulang bukan dimarahin media, dimarahin istri. Salahnya udah selesai kok. Ya, kelihatannya udah nggak ada lagi, udah kelihatannya udah selesai. Dan terima kasih untuk supportnya dari media-media juga kan. Ya kan memang namanya artis kadang-kadang banyak artis yang datang juga Pasti ada ngumpul ya kan. Tapi kan prokes, masker semua kan jelas tuh, cuci tangan ya. Betul.